Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita kembali berjumpa di ibadah online kita. Hari Minggu yang luar biasa, kita merayakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, terutama untuk gereja kita. Karena gereja GPI Mereobot tahun ini adalah genap 33 tahun bertepatan 13 Februari tahun 1988. Kita percaya kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kemurahan Tuhan itulah yang senantiasa mengiringi setiap langkah hidup kita, perjalanan hidup kita, dan juga perjalanan gereja ini. Dan mari bersama-sama kita akan masuk di dalam ibadah. Kita mau menaikkan syukur kepada Tuhan.
menyertai setiap langkah kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami terus akan berkemenangan di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus, setiap kita katakan bersama, amin. Sebab Tuhan beserta dengan kita, Tuhan menyertai langkah kita, amin. Meskipun pelan, tapi iman kita meskipun juga kecil, membuktikan kesetiaan Tuhan yang besar, amin. Melangkahlah terus, melangkah tiada henti, amin. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian.
Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu.
bahwa hari ini yang kita tahu Tuhan yang sudah melakukan pekerjaan yang ajaib dulu, sekarang dan selamanya akan melakukan hal yang besar bagi kehidupan kita, bagi kita, bagi keluargamu, bagi anakmu, bagi turunanmu, bagi segala bangsa dari generasi sampai generasi. Tuhan yang ada di depanmu, Tuhan yang ada di sampingmu, Tuhan yang ada di sekelilingmu, Tuhan yang ada di dalammu, Tuhan ada di waktu pagi, Tuhan yang ada memberkati waktu malam. Dia selalu ada sertamu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan berkatimu dan lindungimu, wajahnya sinarimu, beri kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya bagimu dan beri damai. Tuhan memberkatimu. Tuhan berkatimu dan lindungimu, wajahnya sinarimu, beri kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya bagimu dan beri damai. Beserta dengan kita. Deklarasikan bahwa kemenangan itu milik kita. Sebab Tuhan itu bagimu. Tuhan adalah bagianmu. Tuhan adalah milik kepunyaanmu. Kita milik kepunyaannya. Amin Tuhan. Anugerah-Mu ada pada kami ya Tuhan. Kami mau memperkatakan kemenangan di dalam hidup kami, memperkatakan kemenangan atas keluarga kami, kemenangan terhadap anak, cucu dan turunan kami, sebab Engkau berada di pihak kami, Engkau di dalam kami, Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Anugerahnya besertamu dan 1000 generasi dan keluargamu dan anakmu dan cucumu, turunanmu. Anugerahnya besertamu dan 1000 generasi dan anakmu dan cucumu dan cucumu, turunanmu. Anugerahnya besertamu dan 1000 generasi dan keluargamu dan anakmu
berkat Tuhan tidak akan berhenti sampai kepada kita. Berkat Tuhan akan terus turun. Berkat Tuhan akan terus turun bagimu, keluargamu, anakmu, cucumu, turunanmu. Mari perkatakan dengan iman. Amin, amin. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dia ada, hadiratnya di dalammu, hadiratnya di depanmu, mengawal setiap langkahmu. Hadiratnya ada di belakangmu, dia ada di sampingmu, dia ada di sekelilingmu, dia ada di dalammu. Waktu pagi, waktu malam, saat engkau datang, saat engkau pergi, saat suka, saat duka, dia ada, dia ada. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk sebuah anugerah yang baru yang Kau sediakan di atas kami semuanya. Kami bersyukur akan Engkau. Kami punya Allah yang besar, Allah yang memberkati kami, Allah yang telah melimpahi kami dengan anugerah yang baru, Allah yang melimpahi kami dengan kasih karunia perkenanan Tuhan yang tidak terbatas. Sehingga pengharapan kami kepadamu adalah pengharapan yang tidak sia-sia. Pengharapan kami kepadamu adalah kepastian. Kami bersyukur, kami mengaminkan semuanya, bahwasanya Engkau Allah yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di tengah-tengah kesempatan kami boleh beribadah kepadamu. Kami memberikan hati kami, bejana kami arahkan kepadamu untuk Kau isi, Kau penuhi dengan setiap kebenaran yang hendak kami dengar. Dan kami percaya apa yang Kau sediakan di depan kami, apa yang Kau sediakan di depan kami jauh lebih besar, jauh lebih banyak, jauh lebih dahsyat akan terjadi mewarnai kehidupan kami. Kami menyiapkan hati kami sepenuhnya dan menyambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Kiranya anugerah Tuhan melimpah dalam hidup Bapak Ibu Saudara semuanya hari ini. Berkenaan di tengah-tengah situasi semua orang, bahkan sebagian besar dunia, dalam suatu tekanan yang sangat berat akibat COVID-19 ini. Hari ini GBI Rehoboth merayakan ulang tahun yang ke-33. Sebuah perjalanan waktu yang cukup panjang. Tentunya selama 33 tahun banyak hal di dalamnya. Selama 33 tahun ini banyak hal di dalamnya diwarnai dengan suka maupun duka telah dijalani oleh saya sebagai gembala sidang, oleh keluarga saya, dan oleh semua jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Namun justru hari ini saya berani mengatakan, kalau sampai sekarang kita semua masih bisa bertahan dan terus eksis dalam melayani Tuhan dan mencintai Tuhan dan firman-Nya, semua itu semata-mata karena kasih karunia dan perkenanan yang telah Tuhan berikan kepada gereja ini dan kepada kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Sekalipun kita semua terus digoncang, dihempas oleh berbagai angin percobaan, seperti Tuhan menyertai Yusuf saat dibawa
jadi budak, saat difitnah, saat masuk dalam penjara, saat ia dilupakan, ditinggalkan orang-orang yang ditolongnya. Demikian juga kita semuanya mengalami akan penyertaan Tuhan ini nyata dalam hidup kita. Di tengah-tengah situasi seperti ini pun Tuhan tetap menyertai kita. Bagi kami, seorang pemenang itu bukan selalu identik dengan kekayaan, kemakmuran. Artinya seperti ini. Bagi kami, seorang pemenang itu bukan selalu identik orang itu harus kaya, makmur, tidak punya masalah dalam hidupnya. Seorang pemenang itu bukanlah semuanya selalu disebut lancar usahanya, pekerjaannya, hidupnya selalu diberkati, tidak pernah kena sakit, semuanya aman, semuanya terlindungi. Seorang pemenang itu bukan seperti itu. Seorang pemenang itu adalah seorang yang tetap bisa mengalami masalah, mengalami sakit, bisa mengalami kekurangan, bisa mengalami kegagalan. Namun orang ini tetap bisa bertahan di dalam goncangan-goncangan tersebut. Ini seorang pemenang. Seorang pemenang adalah seorang yang tetap setia sekalipun tidak memperoleh apa yang diharapkannya. Seorang pemenang adalah orang yang tetap teguh dalam iman sekalipun yang diharapkan itu belum tampak. Seorang pemenang sejati adalah seorang yang tetap fokus dengan apa yang telah diputuskannya tanpa dia mau berubah dengan keputusannya. Seorang yang pemenang adalah seorang yang tetap bersyukur sekalipun ada dalam kekurangan. Seorang pemenang adalah seorang yang tetap berpengharapan sekalipun yang diharapkan itu tidak ada tanda-tanda bakal terjadi dalam hidupnya. Dan seorang pemenang yang sejati adalah orang yang tetap maju sekalipun yang lainnya berbalik arah untuk meninggalkan tujuannya yang semula. Tapi orang ini terus maju. Itulah pemenang yang sejati. Hari ini di acara ucapan syukur ulang tahun gereja ini, saya memberikan satu tema tentang the winner, seorang pemenang. Siapakah pemenang itu? Roma 8 ayat 31 sampai 39. Roma 8 ayat 31 sampai 39 mengatakan seperti ini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut di sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya ini kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menurut Paulus, seorang pemenang itu adalah orang-orang
yang dapat melewati masa-masa sulit, dan orang itu tidak pernah berubah imannya, pengharapannya, kasihnya kepada Tuhan. Itulah pemenang yang sejati. Saya ulangi, orang yang dapat melewati masa-masa sulit dan tidak pernah berubah imannya, pengharapan, kasihnya kepada Tuhan, itulah disebut pemenang yang sejati. Nah, setiap kita harus bisa menang menghadapi badai apapun. Dengarkan hal ini, dengarkan hal ini. Ada sesuatu yang membedakan tentang iman kita kepada Yesus dengan orang lain. Ada yang membedakan, ada sesuatu yang membedakan tentang iman kita kepada Yesus dengan orang lain. Kalau kita tahu rahasia ini, maka kita bukan aja kuat dalam menghadapi badai yang sedang atau menghadang kita, tetapi kita selalu akan menang dalam menghadapi badai persoalan sebesar apapun. Mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Perhatikan saya, saat Yesus ada di atas kayu salib, ada sebuah ucapan yang keluar dari mulut Yesus sepertinya hanya terdiri dari 2 suku kata. Namun perkataan Yesus yang terakhir ini, dengarkan baik-baik, ini telah membawa sebuah dampak perubahan yang sangat besar dalam sejarah manusia yang percaya kepada Yesus sampai sekarang ini. Karena melalui perkataan Yesus ini, setiap kita sejak itu hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Nah, ucapan Yesus yang mengandung kuasa kemenangan itu ucapan seperti apa? Yaitu ucapan ketika Yesus mengatakan perkataan yang terakhir, sudah selesai. Nah, dengarkan ini, 2 suku kata saja, sudah selesai. Yesus datang ke dunia dengan satu misi yang jelas. Dalam misinya, Yesus harus menanggalkan keilahiannya, dan dia harus mau jadi manusia. Dia datang ke dunia dengan segala kesederhanaan yang sebenarnya tidak sepatutnya dia terima sebagai pencipta. Dia rela menderita, dia rela dianiaya demi menanggung seluruh dosa-dosa manusia. Bahkan dia rela mati dengan cara yang tidak terhormat. Dan Yesus sudah menyelesaikan misi itu sampai tuntas, maka ia berkata, sudah selesai. Saudara, menurut sudut pandang orang-orang yang membenci bahkan menyalibkan Yesus saat itu, ketika Yesus berkata sudah selesai, sudah tamat, semua orang yang memusuhi, terutama iblis, sangat bergembira ketika Yesus berkata sudah selesai, sudah berakhir, sudah tamat, the end. Kenapa? Karena mereka semua mengira perkataan Yesus itu adalah sebuah pengakuan bahwa Yesus menyerah kalah. Yesus menyerah kalah dengan kematian. Padahal yang diucapkan Yesus, kata sudah selesai itu memiliki makna bahwa tugas misinya dalam menderita dan berakhir dengan kematian, dia sudah selesaikan dengan baik. Namun hal itu belum the end, belum selesai, belum finish. Karena Yesus berkata kepada orang-orang yang memusuhinya di dalam Yohanes 2:19 berkata seperti ini. Dalam Yohanes 2:19 seperti ini. Sebelum Yesus disalib, sebelum Yesus menderita, Yesus berkata seperti ini. Dalam Yohanes 2:19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dalam terjemahan sehari-hari dikatakan seperti ini, robohkan, runtuhkan bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan mendirikan dan membangunnya kembali. Yang dimaksud oleh Yesus robohkan, runtuhkan bait Allah ini, itu menunjuk dirinya yang ditarget oleh musuhnya untuk dibunuh, diruntuhkan, dihancurkan, dirobohkan oleh orang-orang Yahudi, Farisi dan para imam yang membenci dan iri kepada Yesus. Dan ketika Yesus ada di atas kayu salib, saat detik-detik kematiannya, ia berkata, sudah selesai. Setelah itu Yesus mati.
Ibaratnya bait Allah itu roboh, bait Allah itu runtuh. Tetapi mereka yang memusuhi Yesus lupa bahwa apa yang diperkatakan Yesus itu bukan hanya sebuah kata robohkan bait suci itu. Tapi Yesus berkata, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Artinya sekalipun Yesus harus mati di atas kayu salib, namun hanya dalam waktu 3 hari ia akan bangkit dari kematian. Ia akan bangkit dari kematian. Dan betul-betul setelah 3 hari dikubur, hari yang ketiga Yesus betul-betul bangkit dari kubur. Dan kubur Yesus itu kosong. Artinya benar-benar Yesus membuktikan dalam 3 hari bait Allah dirinya dibangun kembali, bangkit dari kematian. Dari peristiwa kebangkitan Yesus itu sesungguhnya ada seorang saksi yang penjaga kubur itu melihat, mengerti bahwa kubur Yesus itu kosong. Namun orang-orang yang memusuhi Yesus berusaha memutarbalikkan fakta. Coba saudara lihat dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Kita lihat Matius 28 11 sampai 15. Penjaga kubur itu tahu persis apa yang terjadi peristiwa Yesus itu bangkit dari kubur. Tetapi orang-orang yang memusuhi Yesus itu memutarbalikkan fakta. Ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara lihat, mereka disuap dengan sejumlah uang untuk disuruh berbicara dusta. Bahwa mayat Yesus bukan bangkit dari kubur, tetapi telah dicuri oleh murid-muridnya. Dan sampai sekarang ada orang-orang Yahudi yang sampai hari ini masih percaya Yesus tidak pernah bangkit dari kubur, tapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Saudara-saudara, tetapi dengarkan baik-baik. Murid-muridnya tidak dapat dikibuli, tidak dapat dibohongi oleh statement mereka ini. Karena murid-murid Yesus pernah berkata, pernah mendengar perkataan Yesus, robohkan bait suci ini dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Dan kita akan kembali lihat kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya Yesus telah mati, dalam waktu 3 hari telah bangkit kembali melalui kuasa kebangkitan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di surga. Yesus telah menang atas maut. Badai kematian yang selama ini menjadi senjata andalan iblis, Yesus telah menunjukkan bahwa dirinya telah memperoleh kemenangan yang sejati itu. Ia membuktikan tetap taat, tetap setia kepada semua perintah Bapaknya sampai mati. Dan sampai ia dibangkitkan oleh Allah Bapa dari kematian. Itulah kemenangan. Jadi dengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini sebagai orang Kristen. Sesungguhnya kita tidak perlu lagi berusaha berjuang untuk meraih kemenangan. Tetapi kalau saudara dan saya adalah orang yang percaya kepada Yesus dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka sesungguhnya di dalam kita ada kuasa kebangkitan yang sedang bekerja untuk membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan setiap saat. Apa yang menjadi alasan bahwa setiap kita tidak perlu berjuang lagi untuk menang menghadapi badai kehidupan? Alasannya di dalam Efesus 1:19-20. Apa yang menjadi dasar alasan bahwa setiap kita seharusnya tidak perlu berjuang untuk menang menghadapi badai kehidupan? Inilah alasannya. Mari kita lihat Efesus 1:19-20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya.
sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Dari ayat ini memiliki pengertian bahwa kuasa kebangkitan yang telah membangkitkan Yesus dari kubur, sekarang ini kuasa yang sama juga bekerja ada di dalam hidup saudara dan saya. Bila saudara percaya, maka kuasa kebangkitan itu yang membangkitkan Yesus sama sekarang bekerja dalam hidup kita. Oleh sebab itu bagi orang percaya kepada Yesus, kita sudah diberi kuasa kemenangan. Jadi kita tinggal mempergunakan kuasa itu sesuai tuntunan firman dan Roh Kudus di dalam hidup kita. Saudara, di dalam sebuah pertandingan, entah basket, pertandingan bola basket, antara pertandingan sepak bola, dalam pertandingan itu selalu diadakan 2 kali. Pertama di kandang lawan, kemudian kedua di kandangnya sendiri. Atau dibalik, di kandangnya sendiri, kemudian baru di kandang lawan. Nah, misalnya dalam sebuah pertandingan, katakanlah grup A ini mengalami di kandang lawannya mengalami kemenangan telak. Lalu di pertandingan berikutnya, entah di kandangnya sendiri atau di kandangnya lawan lagi, tentunya karena sudah menang telak, maka dia tidak akan perlu berjuang mati-matian. Sudah menang telak. Kalau dia tinggal mengikuti perintah daripada pelatihnya, maka dia pasti akan mengalami kemenangan. Karena sudah menang telak. Ikuti aja perintah pelatihnya, dia pasti akan menang lagi. Karena sudah menang telak. Begitu juga sudah lihat, Yesus sudah mengalahkan semuanya. Segala kuasa maut itu sudah dikalahkan. Dan kita tidak perlu berjuang, karena Yesus sudah memenangkan dengan kemenangan yang telak. Kalau kita mengikuti instruksi daripada firman dan Roh Kudus, maka hidup kita selalu akan diwarnai dengan kemenangan dan kemenangan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu bagi orang yang percaya kepada Yesus, kita ini diberi kuasa kemenangan. Jadi kita tinggal mempergunakan kuasa itu sesuai dengan tuntunan firman dan Roh Kudus di dalam hidup kita. Yesuslah yang perlu berjuang untuk kita pada waktu ia diutus Bapaknya datang ke dunia. Dan Yesus sudah mengalahkan kuasa iblis. Jadi sekarang kita menikmati kuasa kemenangan yang telah Yesus berikan. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang lain saat sama-sama menghadapi badai kehidupan. Kekuatan yang terbesar yang dimiliki iblis sudah dikalahkan oleh Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Jadi seharusnya kita sadar melalui firman Tuhan hari ini bahwa sesungguhnya kekuatan yang dimiliki musuh kita itu sudah sangat kecil. Kalau ada pun sudah sangat kecil. Kalau saudara tahu kekuatan musuh kita ini memang sudah sangat kecil, maka saudara dan saya tidak akan pernah kalah dalam menghadapi badai kehidupan ini. Karena kekuatan musuh kita sangat kecil. Dan perhatikan, musuh kita pun tahu bahwa kekuatan di dalam kita ini sangat besar. Kenapa? Kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus itu ada dalam diri kita. Mari saya tunjukkan kepada saudara, lihat bahwa kekuatan musuh kita itu sangat kecil. 1 Korintus 10 ayat 13. Kekuatan musuh kita itu sangat kecil, tetapi kekuatan yang di dalam kita itu sangat besar. Mari kita lihat ini, jangan sampai kita dikelabui oleh musuh kita. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan seperti ini. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Lihat ayat ini, kekuatan yang dimiliki musuh kita bukan luar biasa, tetapi biasa. Katakan biasa. Amin. Nah, saudara lihat, kekuatan musuh kita biasa. Musuh kita tahu persis kuasa yang menyertai kita jauh lebih kuat, jauh lebih dahsyat dibandingkan yang dimiliki oleh musuh kita. Bahkan saat kita berhadapan dengan musuh kita, ada Tuhan Yesus sebagai instruktur yang akan mengarahkan kita bagaimana kita memperoleh kemenangan dalam hidup ini. Jadi saudara-saudara,
dalam kita melewati lorong-lorong Tuhan di tahun ini, dengarkanlah baik-baik, Anda dan saya pasti sampai ke ujung lorong koridornya Tuhan. Sepanjang perjalanan kita di jalan-jalannya Tuhan, ingat hal ini. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu menyertai kita. Tuhan pasti melengkapi kita dengan kasih karunia dan perkenanan yang tidak terbatas. Dan satu lagi yang saudara harus ingat, kuasa kebangkitannya telah membangkitkan Yesus dari kematian. Kuasa yang sama sekarang bekerja dalam diri kita. Jadi sekalipun tahun ini tahun penuh dengan tekanan, namun percayalah Tuhan ingin mengangkat anak-anaknya menjadi pemenang-pemenang yang sejati. Bersiaplah, jangan pernah menyerah dengan keadaan, jangan pernah menyerah dengan situasi, jangan pernah menyerah dengan apa yang sedang menghadang kita. Percayalah, kuasa kebangkitannya sudah ada di dalam kita. Allah sudah menentukan kita adalah pemenangnya. Kita adalah pemenangnya. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Kita adalah pemenangnya. Jadi tahun ini adalah tahun kemenangan kita. Tahun berikutnya adalah tahun kemenangan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Amin. Kalau saudara percaya firman Tuhan hari ini bahwa kita sudah ditentukan menjadi pemenang, mari nyanyikan lagu tadi. Amin, amin, amin. Kita terus akan sembah Dia. Percayalah, aminkan semua apa yang menjadi janji Tuhan. Aminkan dengan semua apa yang menjadi berkat Tuhan, bahwa sesungguhnya Allah sudah menyediakan bagi kita kemenangan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Terimalah kebenaran ini menjadi satu kebenaran yang memerdekakan kita. Dan lindungimu, wajahnya sinari, beri kasih karunia. Tuhan hadirkan wajahnya bagimu dan beri damai. Percayakah saudara akan Tuhan kita? Mari bangun pengharapan kita di hadapannya. Tuhan berkatimu dan lindungimu, wajahnya sinarimu, beri kasih karunia. Dia telah rela mati. Dia telah rela mengalami siksa, penderitaan, aniaya hanya demi kita semuanya. Dia telah memberikan kemenangan telak atas musuh kita, sehingga berkat anugerah Tuhan itu sekarang tercurah atas kita. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Setiap kutuk itu sudah dikalahkan.
Setiap kutuk itu sudah dikalahkan. Musuh kita telah kalah telak. Anugerahnya besertamu dan 1000 generasi. Sekarang yang berlaku dalam hidup kita, Dan anakmu dan cucu. kita hidup dalam berkat anugerahnya yang besar. Anugerahnya besertamu dan 1000 generasi. Dan keluargamu dan anakmu. Mari berkatakan. dan cucumu. Terus berkatakan, ini yang dikehendaki Tuhan. Ini yang dikehendaki Tuhan terjadi. Terjadi dalam hidup kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita, keturunan kita. Terimalah berkat yang baru, melimpah. Terimalah kemenangan. Terimalah anugerah kepada generasimu. Terimalah kelimpahan di tahun ini. Kelimpahan daripada kasih karunia dan perkenanan yang tidak terbatas. Berkat Tuhan ada di atas hidupmu. Katakan amin. Artinya saudara setuju. Artinya saudara mengiyakan. Artinya saudara sangat setuju bahwa sesungguhnya ini terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi, amin. Kami aminkan Tuhan. Terjadi. Kami aminkan semua ini terjadi. Keluarga, anak, cucu, keturunan. Haleluya. Kami sangat bersyukur Tuhan.
akan karyamu yang begitu sempurna. Ketika Engkau berkata sudah selesai, memang Engkau mengalami kematian, memang bait suci itu roboh, tetapi hari yang ketiga Engkau membangunnya kembali. Engkau bangkit dari kubur. Engkau merebut semua senjata-senjata daripada kuasa-kuasa iblis. Engkau mengalahkannya. Bahkan Engkau memberikan kemenangan itu sekarang kepada kami semuanya. Kami percaya akan berkat anugerah-Mu itu selalu ada di atas kami, ada di atas keluarga kami, anak cucu kami, keturunan kami. Kami percaya setiap kami, keturunan kami tidak akan terputus dari keturunan ilahi. Dari generasi ke generasi terus akan menikmati apa yang Kau janjikan. Kami akan melihat generasi kami diberkati dan akan menjadi berkat. Itu sebabnya Tuhan, kami terus, hati kami akan berpaut kepadamu. Kami tidak akan berpaling kepadamu. Kami akan fokus, kami akan konsisten. Kami akan terus dan terus mencintai Engkau, mencintai firman-Mu. Sebab kami tahu di ujung lorong koridor yang kami lewati ada janji Tuhan yang pasti terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di malam ucapan syukur ini, di hari ucapan syukur ini, kami boleh bersyukur. Kami percaya kami semakin didewasakan. Kami semakin mengenal hati-Mu makin dalam, makin dalam. Dan kami memiliki keintiman dengan Engkau. Dari kesatuan hati kami akan Engkau, kami akan melihat berkat itu datang dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan yang sudah datang atas gereja ini, di mana di dalamnya penuh anak-anak Tuhan yang memiliki dedikasi, memiliki kesetiaan, memiliki keteguhan, memiliki ketetapan hati, dan mereka tidak akan pernah berpaling menoleh ke belakang. Mereka akan berjalan terus, mereka akan memandang ke depan. Apa yang Kau janjikan itu akan mereka terima semuanya. Dari keturunan kepada keturunan mereka akan menikmati janji-Mu Tuhan. Kiranya melalui tempat ini terpancar anugerah Tuhan, kasih karunia kemurahan Tuhan melimpah atas hidup jemaat Tuhan. Dimanapun jemaat Tuhan berada, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Di mana jemaat Tuhan berada, di situ nama Tuhan dimasyhurkan, nama Tuhan ditinggikan. Ada banyak orang yang takut dan menjadi percaya akan Engkau. Di dalam nama Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati selama 33 tahun berdirinya gereja Pantai Kosta Immanuel Rehoboth ini. Biar dari tempat ini terus membual bagikan mata air, mengalir kemanapun, dimanapun kami berada, di situ berkat Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Di malam hari ini, di hari ini kita bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu, sebagai bentuk ucapan syukur, mari saya mengundang Bapak Gembala Pendeta Abednego beserta dengan Ibu Gembala Ibu Lea Inawati untuk menyalakan lilin simbol dari hari jadi GPIM Rehoboth yang ke-33.
Saya minta dengan kasih untuk Bapak Pendeta Gideon Anan memimpin di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat ini betapa hati kami bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan Gereja Pantekosta Immanuel Rehoboth yang telah memasuki usia 33 tahun, di mana hanya oleh karena perkenanan Tuhan, oleh rahmat dan berkat-Mu, Tuhan, Engkau yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, telah memanggil sekalian orang menjadi umat Tuhan. Di bawah penggembalaan Bapak Pendeta Abednego Agus Effendi, yang Tuhan telah tempatkan sebagai gembala sidang di tempat ini. Untuk itu pada malam hari ini sekali lagi kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami berdoa buat gereja ini ke depannya, biar seperti kata Rehoboth, yang akan membuah airnya akan semakin memberkati banyak bangsa, di mana tempat dan kemudian bahasa dan semuanya diberkati oleh Tuhan melalui gereja ini. Dari Kau akan menambahkan hikmat, akal budi, pewahyuan, pengurapan kepada hamba-Mu, Gembala sidang di tempat ini, beserta seluruh hamba-hamba Tuhan, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang akan memberkati gereja ini Tuhan. Dan pada malam hari ini ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan atas kemurahan-Mu, sehingga gereja ini tetap ada, maka semakin berkembang dan semakin banyak jiwa yang diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan segala doa, ucapan syukur kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita fleksibel dengan keadaan ya Bapak Ibu Gembala. Kita tidak kaku dengan keadaan. Jadi ya silakan bertepuk tangan sampai mati. Hap, hap. Ya, beri tepuk tangan sekalian. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Puji nama Tuhan, hari ini seperti tahun-tahun sebelumnya kita merayakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ada satu quote yang saya lihat tentang menikmati. Kita diciptakan untuk menikmati. Menikmati Tuhan. Ini dia. Kita diciptakan untuk menikmati Allah selamanya. Saya pikir tadi kata-kata ini kok sombong banget ya. Pede banget begitu loh. Tapi khotbah demi khotbah yang disampaikan Bapak Gembala tadi memang ini. Kita memang diciptakan untuk menikmati Allah selamanya. Saya pikir Allah, benar gak sih? Gak taunya benar di dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai 4. Ini khotbah Bapak Gembala, boleh ditampilkan? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut. Hatiku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat yang ini nih, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, hadiratnya, yaitu Allah sendiri. Amin. Kita diciptakan untuk menikmati Allah, menikmati kemenangan yang Tuhan beri, menikmati segala anugerah yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Kalau yang lalu-lalu kita telah melihat, saya yakin dan percaya perjalanan hidup kita ke depannya, keluarga kita, anak kita, pekerjaan kita, gereja ini, pelayanan ini, Tuhan juga memberikan anugerah yang tetap lebih luar biasa lagi. Kemenangan itu ada di dalam kita, amin. Oleh karena itu seperti tahun-tahun sebelumnya, kita yakin kita adalah orang berkemenangan. Kita yakin kita adalah orang yang penuh dengan kelimpahan. Kita yakin kita adalah orang yang penuh dengan anugerah Tuhan.
Oleh karena itu sebagai bentuk ucapan syukur, kita memberikan hati kita, hidup kita, waktu kita, persembahan kita, janji iman kita, benih iman kita kepada Tuhan. Amin. Jadi di tahun ini seperti biasa di ulang tahun gereja kita, sebagai rasa ucapan syukur kita memberikan benih kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Benih ini boleh dicatat atau boleh langsung diserahkan, dan diserahkan juga paling lambat bulan Maret 2021. Bisa langsung diserahkan kepada Bapak Gembala dengan nomor rekening yang akan ditampilkan pada saat acara ini selesai. Demikian pengumuman dari saya, dan saya mengundang dengan kasih untuk Bapak Gembala Pendeta Abednego menyampaikan doa berkat. Baik, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita, ucapan syukur kita. Dan saya percaya bulan Februari ini akan menjadi bulan yang luar biasa, di mana di dalamnya akan penuh dengan perkenanan dan kasih karunia Allah yang tidak terbatas. Saya berdoa untuk setiap saudara di tengah-tengah masa sulit ini, saudara tidak ikut menjadi korban kesulitan, tapi saudara akan menikmati janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat ini, terimalah anugerah yang besar dari Bapamu di surga, yaitu kuasa kemenangan dan kuasa kebangkitannya yang bekerja begitu dahsyat dalam hidup kita, yang menjadikan setiap kita pasti mengalami kemenangan-kemenangan dalam menghadapi badai pergumulan hidup ini. Sebab setiap saudara dan saya sudah ditentukan menjadi pemenang. Oleh sebab itu, terimalah sekarang berkat anugerah yang baru melimpah dalam hidupmu, keluargamu, anakmu, cucumu, dan usahamu, pekerjaanmu, keluar masukmu. Terimalah sejak hari ini kelimpahan daripada kebaikan dan kemurahan Tuhan melimpah mengalir di dalam seluruh hidupmu, dan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, engkau tidak pernah kekurangan akan kasih dan kuasanya, dan urapannya dan hikmatnya, serta kebenarannya, sehingga hidupmu akan ditandai keberhasilan dan keberuntungan. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus Kristus, dan terimalah pengurapan yang baru di atas hidupmu. Roh Kudus akan menjadi petunjuk dalam hidupmu, menuntun hari demi hari, memimpinmu sampai kesudahan alam ini, sampai Yesus datang yang kedua kali. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.